Siap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Amin. Ayo aku ajak kita semua untuk bangkit berdiri, kita mau bawa pujian kita kepada Tuhan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan, satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan, satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan.
Kita percaya kita diberkati Tuhan, karena kasih setianya begitu besar buat setiap kita. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Katakan, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Ayo teman-teman, kita puji Tuhan lebih semangat lagi. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Semuanya katakan, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Yuk adik-adik kita lebih sungguh-sungguh lagi untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kita mau bilang kalau kita rindu untuk menyembah Tuhan Yesus. Hatiku mau menyembah-Mu, jiwaku merindukan Yesus. Hanya Kau Tuhan dan Rajaku, ku sembah Kau Allahku. Ku rindu melayani-Mu, ku suka senangkan
jiwaku merindukan Yesus. Hanya Kau Tuhan dan Rajaku, ku sembah Kau Allahku. Ku rindu melayani-Mu, ku sungguh senangkan-Mu Yesus. Hanya Kau kuat dan harapku, ku sembah Kau selamanya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau.
kasih kami sudah memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Biarlah kiranya setiap pujian dan penyembahan kami Bapa itu berkenan di mata-Mu dan menyenangkan hati-Mu. Biarlah kiranya Tuhan berikan hikmat untuk kakak yang akan menyampaikan pesan firman-Mu Tuhan. Dan juga kami adik-adik yang akan mendengarkannya. Agar setiap pesan dari firman-Mu itu dapat tersampaikan pada kami dan menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom teens, apa kabar semua? Aku percaya kita semua dalam kondisi sehat dan baik ya. Tidak terasa ya, kita sudah masuk di bulan Desember. Bulan Desember ada apa? Ya, bulan Desember nanti ada Natal, hari yang kita nanti-nantikan dan kita akan bersuka cita di Natal. Oke, sebelum aku mulai sharing firman ya, adik-adik di rumah tolong siapin Alkitab, duduk yang rapi, fokus. Kita mau mendengarkan firman Tuhan di awal bulan Desember ini. Kita masih lanjut dari bulan November, kita akan banyak belajar mengenai perumpamaan. Karena Alkitab mencatat Tuhan Yesus banyak mengajar murid-muridnya dan orang-orang pada waktu itu dengan perumpamaan-perumpamaan. Sederhana saja, nggak akan bikin kalian pusing. Ya, hari ini kita akan belajar mengenai the pulse. Pulse. Ya, ada yang tahu apa itu pulse? Ya kan? Ini mungkin kalau ngomong pulse, kalau anak-anak zaman now pasti deket yang namanya boba ya. Jadi kalau mesen boba, toppingnya apa? Ada pulse, macam-macam tuh. Tapi aku nggak mau bahas tentang boba, ya kan? Karena nanti jadi haus semua. Ya, pulse yang aku mau bahas di sini adalah mutiara, ya kan? Adik-adik pernah melihat mutiara? Ada gambarnya mutiara seperti apa? Nah, kita akan bahas mengenai apa sih? Apa kita mau belajar mengenai perumpamaan apa dengan mutiara ini, gitu kan? Nah, aku akan cerita sedikit sebelum kita masuk ke kisah Alkitabnya. Aku mau membahas sedikit apa sih mutiara itu, bagaimana sih bisa mendapatkan mutiara, kenapa sih mutiara itu harganya mahal. Nah, adik-adik pasti tahu ya, pertama pasti udah tahu apa itu mutiara. Atau mungkin masih ada yang belum tahu, kalian sudah dijelaskan melalui gambarnya. Nah, aku mau membahas kenapa mutiara itu bisa sedemikian berharga dan mahal. Ada yang bisa jawab kenapa? Nah, begini, pertama aku mau cerita atau aku mau jelasin seperti ini. Mutiara tuh adanya di mana? Di dalam kerang. Kerang ya, ada juga gambarnya nih. Nanti akan ada kakak yang bantu dengan gambar kerang. Kerangnya ini bukan sembarang kerang. Bukannya kerang hijau, bukannya kerang darah, atau kerang bambu, bukan. Tapi kerangnya ini memang khusus kerang penghasil mutiara. Adanya di dalam laut. Jadinya akan ada seorang penyelam yang akan mencari kerang yang menghasilkan mutiara tersebut. Nah, kemudian setelah mendapatkan mendapatkan kerang tersebut, ya kan, kerang itu akan diproses, akan dibuka. Kerang itu kan buka, tutup ya. Nah, kalau misalkan kerangnya masih hidup, itu akan susah untuk dibuka. Karena kenapa? Kerang itu lebih bersifat bertahan. Jadinya ketika dia masih hidup, mau dibuka tuh cangkangnya akan terasa susah dan keras. Karena kenapa? Dia akan berusaha untuk terus menutup. Gitu loh. Ya kan? Kemudian, itu tantangannya, salah satu tantangannya. Kemudian setelah kerangnya dibuka, nah di situ akan kelihatan ada mutiaranya. Nah, apakah itu yang langsung dijual? Tidak. Akan perlu beberapa proses yang diperlukan untuk membuat mutiara ini benar-benar bisa menghasilkan mutiara yang baik dan bagus. Ya kan? Setelah diproses sedemikian rupa, barulah mutiara tersebut akan dijual. Kalian mungkin kalau ikut mama papanya pergi ke mall, misalkan ke toko-toko perhiasan, kalian bisa lihat di situ namanya mutiara. Itu udah indah. Asalnya dari kerang tadi, tetapi yang di dalam toko perhiasan ini itu sudah diproses sedemikian rupa sehingga menjadi indah dan siap untuk diperjualbelikan untuk menjadi perhiasan. Nah, selain cara mendapatkan kerang ini dengan penyelam untuk menyelam di dalam lautan, ternyata ketika aku googling untuk mendapatkan kerang mutiara ini bahasa ilmiahnya adalah Pinstada maxima. Kalian bisa googling lah, udah pinter. Nah, selain tadi aku ulang ya, selain tadi dengan cara menyelam, ternyata kerang ini bisa dibudidayakan. Artinya dibudidayakan apa? Bisa diternak.
Nah, tetapi untuk proses panennya itu perlu waktu sekitar 34 bulan. 34 bulan itu kalau kita hitung-hitung adalah 2 tahun lebih ya. 2 tahun kan 24 bulan. Tambah 10 bulan lagi 34 bulan. Jadi 2 tahun 10 bulan, hampir 3 tahun. Itu kenapa yang bisa membuat kerang ini dibudidaya gitu loh. Karena kalau nggak dibudidaya lama-lama punah. Selain diambilin sama manusia juga pun dia karena bentuknya mungkin kecil, nggak besar, dia bisa jadi makanan-makanan predator laut lainnya. Karena itu nelayan-nelayan kita di Indonesia itu berusaha membudidayakan kerang ini supaya apa? Bisa bertambah banyak. Kemudian mereka bisa panen sendiri tanpa susah-susah, harus nyelam-nyelam lagi ke dalam lautan gitu loh. Cuman tantangannya adalah memang cukup lama nunggu panennya. Gitu kan, nggak kayak misalkan kayak kita ternak ayam cuman beberapa bulan aja udah betelor gitu. Enggak, tapi kerang ini perlu waktu sekitar 34 bulan, itu baru panennya. Belum proses-prosesnya lagi lah dan sebagainya macamnya untuk membuat sebuah mutiara ini menjadi hal yang sangat berharga. Nah, apa sih kok hubungannya dengan firman Tuhan hari ini? Kita buka Alkitab ya. Matius 13 ayat 44 sampai 46. Aku bacakan dari sini, adik-adik juga siapkan Alkitabnya untuk dibuka. Ya. Matius 13 ayat 44 sampai 46. Berkata seperti ini. Perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Nangkep ya sampai di sini ya. Kemudian di ayat berikutnya, demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Ya kan? Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi. Menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Nah, amin. Sampai di sini kalian menangkap hal apa? Di Matius 13 ayat 45 berkata seperti tadi. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang yang mencari mutiara yang indah. Ketika di ayat selanjutnya aku terjemahin adalah ketika dia sudah menemukan mutiara ini dia akan pergi. Jadi ibaratnya kerajaan surga itu diumpamakan sebagai seumpama seperti mutiara. Ketika nih orang ini sudah menemukan mutiara yang indah, dia akan pergi lalu menjual seluruh harta bendanya, semua miliknya di sini kan. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, lalu ia pergi menjual seluruh miliknya. Semuanya dijual. Mungkin dia punya rumah, dia punya emas, atau dia punya ladang, semua dijual. Untuk apa? Mendapatkan mutiara ini. Karena dikatakan di sini apa? Mutiara ini adalah barang yang sangat berharga. Ya kan? Aku terjemahkan seperti ini. Kalau kita sudah mengerti apa yang namanya kerajaan surga, ya sudah mengerti bahwa surga itu indah, surga itu kekal, kita akan tinggal bersama-sama Tuhan Yesus, kita nggak akan lapar lagi, kita nggak akan haus lagi. Kira-kira kita semua mau nggak ke surga? Mau ya, aku juga pun mau gitu, aku mau ke surga, aku mau ketemu Tuhan Yesus. Ya kan, mungkin aku di sana nanti ketemu nabi-nabi yang lain, aku mau tanya-tanya banyak hal, gitulah misalkan cita-citanya. Nah, ketika kita tahu itu semua, apa yang mau kita lakukan? Apakah kita mau all out? All out artinya adalah seperti ini, aku umpamain lagi. Misalnya kalian lagi mau menghadapi ujian, papa mama kalian bilang, Helena nanti kalau kamu ujian dan nilainya bagus, apalagi kamu ranking 1, kamu akan mama belikan handphone iPhone 15, belum ada sebenarnya. Wah pasti, dia bener mah. Apa yang kalian lakukan? Belajar mati-matian. Senin sampai Sabtu, pagi sampai malam, ngeles, belajar mungkin. Demi apa? Dapat nilai bagus supaya bisa mendapatkan hadiah dari orang tuanya. Begitupun dengan kita. Ketika kita tahu hal kerajaan surga, begitu luar biasanya surga, apa yang kita lakukan? Kisah kerajaan surga dari dulu sampai sekarang juga ceritanya gitu-gitu aja, mana nggak datang-datang. Atau malah cuek. Aduh kerajaan surga kapan datangnya? Udahlah itu gak tahu kapan. Atau malah, di surga seperti itu ya. Kerajaan surga sudah mau datang ya. Aku mau sungguh-sungguh. Aku mau rajin baca Alkitab. Aku mau rajin berdoa.
Aku gak mau bikin Tuhan sedih. Aku mau memberkati banyak orang. Aku mau mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Supaya apa? Aku bisa masuk surga. Apakah itu yang kita lakukan? Atau respon mana yang kita lakukan? Ya kan? Dalam firman Tuhan ini sudah jelas dikatakan, seorang ini, orang yang menemukan mutiara ini bahkan menjual semuanya. Untuk apa? Bisa membeli mutiara tersebut. Ya kan? Kita ketika mendengarkan firman Tuhan tentang kerajaan surga, bagaimana respon kita? Tadi aku udah kasih contoh, cuek, apa malah sangat antusias dan all out. Melakukan segalanya supaya apa? Aku ingin mengalami kerajaan surga. Aku ingin berada di surga yang mulia bersama-sama dengan Tuhan. Apa respon kita? Ya kan? Mutiara, ya umpamanya gini aku terjemahin. Mutiara itu bisa dibeli dengan uang. Makanya dikisahkan di sini orang tersebut ketika ketemu mutiara dia menjual semuanya. Artinya dapat uang dan dia mau membeli mutiara yang indah ini. Tetapi apakah kerajaan surga bisa dibeli? No. Sekaya apapun orang di dalam dunia ini, bahkan melebihi miliarder, misalkan triliuner deh. Duitnya udah gak bisa dihitung. Udah mungkin kalau misalkan di ATM tuh nolnya udah panjang sekali. Apakah bisa beli kerajaan surga? No. Ketika sudah tiba waktunya, orang itu meninggal, gak dibawa tuh uangnya. Apa iya bawa koper nih buat aku bekal nanti untuk aku belanja-belanja di akhirat. Gak bisa, mana ada. Ditinggal semuanya. Gitu. Tetapi ketika kita sudah yang namanya percaya sama Tuhan Yesus, itu yang dipertimbangkan sama Tuhan. Kalian ingat gak? Ada satu kisah, ini kisah Alkitab tambahan. Ada satu kisah tentang seorang muda yang kaya. Nah, kalian ini pasti kisahnya terkenal. Aku gak bacain semua, aku singkat aja, aku simpulkan aja ceritanya. Jadi kisah tentang orang muda yang kaya itu ada di Matius 19 ayat 16 sampai 26. Kalian bisa baca dari rumah ya. Matius 19 ayat 16 sampai 26. Jadi dikisahkan ada seorang kaya yang orang muda yang kaya. Dia mendengar kisah tentang Tuhan Yesus. Kemudian dia datang kepada Tuhan Yesus. Dia tanya sama Tuhan, Tuhan gimana caranya aku untuk memperoleh hidup yang kekal? Gitu kan. Kemudian Tuhan Yesus bilang, lakukan hukum Taurat. Lakukan firman Tuhan. Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, dan yang lain. Kemudian orang muda ini bilang, oh Tuhan kalau itu semua aku udah lakukan. Ya kan. Kemudian Tuhan Yesus bilang lagi di ayatnya yang ke-21. Matius 19 ayat 21 berkata gini. Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, dengarkan ya adik-adik ya. Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga, kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Disuruh jual. Ingat ya, ini masih sama nih konteksnya dengan ayat yang tadi tentang Matius 13 ayat 44, 46 sampai 46. Jadi Tuhan Yesus suruh jual. Bagikan hartamu ke orang-orang miskin. Kemudian kalau udah melakukan itu semua, datang lagi balik ke aku, ikut aku. Kemudian apa yang terjadi adik-adik? Alkitab mencatat. Di Matius 19 ayat ke-22 berkata apa? Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih. Sebab banyak hartanya. Gimana tuh adik-adik? Dia orang yang kaya. Tetapi ketika dia disuruh jual barangnya, kemudian suruh ikut Tuhan Yesus, dia sedih. Karena hartanya banyak. Benar gak yang aku bilang tadi? Ketika orang kaya meninggal, dia gak akan membawa hartanya. Begitupun ketika masih hidup, disuruh jual hartanya, belum tentu orang itu mau. Padahal dia yang datang ke Tuhan Yesus, dia tanya di ayat yang awal. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Hidup yang kekal kan di surga. Kemudian setelah sekian banyak obrolan, Tuhan Yesus bilang tadi itu, jual hartamu, bagikan, datang kepadaku, ayo ikut aku. Dia malah sedih karena hartanya banyak. Sampai-sampai Tuhan Yesus di ayat ini kalau kalian baca nih di ayat seterusnya, ayat 23 sampai 26, bahkan Tuhan Yesus bilang, lebih mudah seekor unta masuk ke lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke
surga. Sampai seperti itu. Artinya apa? Uang mau sebanyak apapun itu gak bisa beli yang namanya kerajaan surga. Uang yang sebanyak apapun itu gak bisa beli tiket untuk masuk surga. Gak bisa. Tetapi apa yang bisa kita bawa? Apa sih yang bisa kita beri supaya kita bisa masuk ke dalam kerajaan surga? Nah, Matius 13 ayat 46 itu berkata seperti itu. Setelah ditemukannya mutiara, dia jual, kemudian dia beli mutiara itu. Ketika kita sudah tahu firman Tuhan tentang kerajaan surga, apa yang kita lakukan? Ada 3 poin. Yang pertama adalah ini, mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kalau kita mau masuk ke surga, artinya kita sudah harus mengasihi Tuhannya dulu sungguh-sungguh. Gak bisa kita masuk ke kerajaan surga lantas kita benci Tuhannya atau kita gak kenal Tuhannya. Kita harus mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Patokannya apa sih kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh? Hanya Tuhan yang bisa mengukur itu. Karena di Matius 19 ayat 25 murid-murid Tuhan Yesus kaget. Ketika Tuhan Yesus ngomongnya hal yang tadi tentang perumpamaan unta lebih gampang masuk lubang jarum daripada orang kaya masuk ke surga. Matius 19 ayat 25 berkata gini, ketika murid-muridnya mendengar itu sangat gemparlah mereka dan berkata, jika demikian siapakah yang dapat diselamatkan? Logikanya gak ada. Karena Tuhan Yesus udah sampai pakai perumpamaan unta masuk ke lubang jarum. Nah, gimana coba? Murid-muridnya bingung, berarti mereka beranggapan berarti susah ya masuk kerajaan surga ya. Ayat terakhir berkata gini, Matius 19 ayat 26. Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Amin. Bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan sungguh-sungguh? Patokannya apa? Standarnya apa? Kalau kalian mau lulus ujian itu ada standar nilai. Mungkin 7, 8 kalian lulus, di bawah itu gak lulus. Tetapi apa sih standarnya yang bisa menyatakan kita itu mengasihi Tuhan? Nothing. Gak ada. Kalau aku nih sekarang sharing sama kalian, ya kan pakai YouTube ya kalian di rumah. Kalian bisa tahu aku mengasihi Tuhan seperti apa? Gak bisa ada yang tahu. Standarnya apa? Wih kok Charlie sharing firman nih, berarti nih orang cinta Tuhan. Tahu dari mana? Gak kelihatan, gak ketahuan. Isi hati manusia yang tahu cuma siapa? Tuhan. Ya kan, makanya di ayat yang ke-26 ini berkata apa? Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu itu mungkin. Artinya apa? Tuhan yang akan menilai kehidupan kita. Tuhan yang akan menilai kita. Ketika kita sudah sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus, Tuhan akan melihat. Kita berdoa rajin, menyembah rajin, baca Alkitab rajin, kemudian Tuhan Yesus akan melihat apakah kita mengasihi sama kita manusia. Banyak sekali ukuran-ukurannya, banyak sekali mungkin kalau dibilang secara manusia tuh dibilang syarat-syaratnya. Tetapi Tuhan Yesus berkata apa? Bagi Allah itu mungkin. Poin yang kedua adalah apa? Mengasihi sesama kita manusia. Hukum yang terutama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budimu. Dan hukum kedua yang gak kalah dengan hukum yang pertama adalah apa? Kasihi sesama kita manusia. Nah, pertanyaannya, siapa di sini yang punya musuh? Nah, siapa di sini yang kalau misalkan adiknya jahil kita malah kesel? Halo. Siapa di sini yang kalau misalkan lagi main game disuruh mamanya nyapu marah-marah? Ayo. Ya kan gak mudah. Tapi kita harus lakukan itu. Kasihi sesama kita manusia. Dalam hal apa terutama? Mengampuni juga. Dalam hal apa? Memberi. Ya kan? Dalam hal apa? Merendahkan diri. Kita harus lakukan itu. Karena Tuhan Yesus sendiri pun Tuhan yang begitu mulianya. Kalian juga udah sama-sama belajar ya. Tuhan Yesus yang begitu dahsyat, begitu mulianya, dia seorang Tuhan. Dia seorang Tuhan. Dia adalah Tuhan, lantas dia mengambil rupa seorang manusia, dia mencucikan kaki murid-muridnya loh. Sampai seperti itu. Bagaimana dengan kita? Apakah kita berani merendahkan diri di hadapan manusia? Karena firman Tuhan berkata, barang siapa merendahkan diri, dia akan ditinggikan. Itu loh. Yang terakhir adalah apa? Taat melakukan firman Tuhan. Jadi firman Tuhan berkata, ampuni musuhmu. Itu katanya gak dilakukan. Itu namanya gak taat. Firman Tuhan berkata, ampuni musuhmu. Jadi koreksi. Oh iya Tuhan, aku nih lagi kesel nih sama temanku. Karena temanku pelit, gak mau ngajarin aku belajar. Ampuni. Karena firman Tuhan berkata, kalau kita gak mengampuni, Bapa kita yang di surga mengampuni kita apa enggak? Enggak. Kita harus mengampuni. Ya kan?
Kita punya makanan banyak. Adik kita minta rotinya. Enggak, beli sendiri. Harus bagi, harus memberi. Gitu loh. Tuhan Yesus aja memberi. Tuhan Yesus saja berbagi 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Dia membagi. Gitu loh. Nah, jadi adik-adik, intinya dari firman ini adalah ketika kita sudah tahu betapa berharganya kerajaan surga, bagaimana respon kita? Itu semuanya. Apakah kita mau sungguh-sungguh di dalam Tuhan? Atau kita malah cuek, kita nggak peduli, kita anggap itu dongeng, kita mau yang mana? Yang pasti kita semua mau masuk surga, amin. Kita semua mau masuk surga. Gak ada yang mau ketinggalan. Gitu loh, gak ada yang mau ketinggalan masuk ke neraka, gak ada kayak begitu. Semuanya mau masuk ke surga. Lakukan ini, all out sama Tuhan. Dari sejak masa muda kalian, kenal Tuhan. Akrab dengan Tuhan, dengan cara apa? Berdoa. Menyembah Tuhan, sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Ya kalau misalkan ada kelemahan-kelemahan, minta Tuhan, Tuhan penuhi aku dengan Roh Kudus. Aku gak kuat, karena Tuhan berjanji memberikan penolong, yaitu Roh Kudus. Kita minta sama Tuhan, kita sungguh-sungguh sama Tuhan. Bukannya kita gak boleh belajar, bukannya kita gak boleh mengejar kita fokus aja sama Alkitab, gak begitu juga. Tetapi setiap apapun yang kita lakukan, kita ingat kita lakukan itu untuk Tuhan, demi kemuliaan nama Tuhan. Mari berdoa. Bapa, terima kasih untuk hari ini firman-Mu Tuhan mengajari kami, betapa kerajaan surgamu itu sangat sekali berharga dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau Tuhan menjadi bagian dalam kerajaan surgamu. Kami mau Tuhan ketika nanti Tuhan kami sudah tiba waktunya untuk berpulang Tuhan. Kami mau masuk ke surga Tuhan. Kami tahu mungkin gak ada standar yang cukup untuk bisa masuk ke surga Tuhan. Semuanya cuma kasih karunia-Mu ya Tuhan. Ajar kami ya Bapa menjadi anak-anak-Mu yang taat. Menjadi anak-anak yang punya hati yang lembut Tuhan. Tuhan kami tahu, kami lemah. Kami sangat rentan terhadap dosa. Karena itu kami minta Tuhan, curahkan Roh Kudus-Mu atas setiap kehidupan kami Tuhan. Biar kiranya Roh Kudus yang menuntun, memimpin kami ke dalam jalan-jalan-Mu. Sehingga sampai akhirnya Tuhan kami boleh berkumpul bersama-sama dengan Engkau di surga-Mu yang mulia Bapa. Berkati terus anak-anak-Mu dengan kesehatan, hikmat, dan kepintaran. Terima kasih Bapa, hamba-Mu selesai. Engkau yang berkati terus anak-anak-Mu dengan kesehatan, hikmat, kepintaran Tuhan. Biar kiranya setiap firman-Mu Tuhan boleh terus tertanam, berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam setiap kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, kami serahkan doa kami dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.